Baik, selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah pajak penghasilan. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-14. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang pajak internasional. Sebenarnya materi pajak internasional itu kita pelajari pada pertemuan 13, karena pertemuan 13 kita masih membahas PPh pasal 23, ya, makanya saya masih meneruskan PPh pasal 23. Nah, sekarang baru saya akan membahas tentang pajak internasional, ya. Nah, kita buka saja materinya untuk pajak internasional. Ya, tentu teman-teman bertanya ya, kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Pajak internasional tuh kenapa penting untuk dipelajari? Karena kalau kita bicara PPh pasal 21 berkaitan dengan pajak penghasilan atas gaji yang diterima ya. PPh pasal 23 atas belanja jasa, PPh pasal 24 kredit pajak luar negeri, PPh pasal 15 pelayaran dalam dan luar negeri, dan seterusnya. Nah, itu kan berkaitan dengan undang-undang domestik atau undang-undang yang berada di negara kita. Nah, kalau kita bicara tentang pajak internasional, itu artinya apa? Ini kita harus mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap siapa? Terhadap warga negara asing atau badan asing. Ya, kalau mereka memiliki penghasilan, ya misalnya ada wisatawan asing, atau misalnya ada tenaga ahli dari Amerika, atau katakanlah ada dosen dari Amerika, kemudian dia bekerja di salah satu universitas di Indonesia, katakanlah di Universitas Pelita Harapan. Nah, kan kita harus mengetahui bagaimana mekanisme pengenaan pajak penghasilan terhadap penghasilan yang diterima oleh si tenaga ahli dari luar negeri tersebut ya, yang perlu kita ketahui. Nah, jadi sebenarnya kita perlu mempelajari materi ini, mempelajari tentang pajak internasional karena memang hal-hal yang memang belum diatur itu perlu diketahui. Lalu kita akan menggunakan undang-undang nomor berapa sih, Pak? Atau peraturan nomor berapa sih? Ya, berkaitan dengan pajak internasional. Nah, kita lihat bersama faktor yang mempengaruhi transaksi internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi transaksi internasional pertama itu adalah teknologi informasi. Ya, dengan kemajuan daripada teknologi informasi, tentunya berdampak kepada seluruh transaksi atau seluruh perdagangan yang dilakukan hampir di belahan dunia manapun, ya kan? Ketika orang sudah melek internet, ya, kita dengan menggunakan handphone kita lah, katakanlah seperti itu, atau kita sudah memakai gadget kita bisa melakukan searching menggunakan search Google Engine, itu kita bisa mau tahu apa yang terjadi di belahan dunia lain. Ya, misalnya di negara Eropa ada kejadian apa sih? Atau di Korea Utara ada kejadian apa? Nah, itu bisa kita akses langsung menggunakan handphone atau gadget kita dengan menggunakan internet, ya. Jadi teknologi informasi itu akhirnya membuat apa? Membuat setiap pihak atau setiap orang itu melakukan transaksi menggunakan media sosial misalnya. Ya, ada yang berjualan menggunakan medsos, ada yang pakai Instagram atau menggunakan Facebook atau menggunakan Twitter dan lain sebagainya ya. Nah, nantinya mereka ketika melakukan transaksi tersebut kan perlu dikenakan pajak, ya, perlu dikenakan pajak terkait negara yang memberikan penghasilan. Misalnya ada warga negara dari Malaysia, dia membeli barang di Indonesia. Nah, ketika melakukan pembelian barang di negara Indonesia, berarti berlaku undang-undang domestik yang berada di negara kita, tentunya seperti itu ya. Sehingga apa? Ya, sehingga kita harus sounding kepada warga negara Malaysia tersebut untuk apa? Untuk melakukan atau dipotong pajak, ya, seperti itu.
Kemudian yang kedua, sarana transportasi. Ya, setelah sarana transportasi, yang ketiga adalah semangat globalisasi. Ya, ada FTA, EPA, dan other multilateral cooperation ya, setiap kerjasama yang melibatkan negara-negara lainnya, ya lebih dari dua negara. Kemudian tingkat ketergantungan. Ya, tingkat ketergantungan ini biasanya ketika misalnya nih, biasanya ada negara dari salah satu negara di benua Eropa yang melakukan transaksi dengan Indonesia, di mana mereka juga karena sudah terbiasa membeli membeli kelapa sawit dari Indonesia dan akhirnya ada tingkat ketergantungan. Nah, dari sana kan kita harus atur, begini loh mekanisme perpajakan yang berlaku di negara Indonesia dan ini yang harus dipenuhi kewajiban perpajakannya seperti itu. Nah, kita lihat ya, isu klasik berkaitan dengan pajak internasional. Yang pertama itu adalah transfer pricing. Ya, transfer pricing ini berkaitan dengan hubungan istimewa. Ya, saya pernah beberapa kali menjelaskan berkaitan dengan transfer pricing karena menyangkut hubungan istimewa. Hubungan istimewa itu antara induk dengan anak perusahaan atau anaknya ada di luar negeri, induknya ada di Indonesia atau sebaliknya. Atau misalnya anak-anaknya berada di negara-negara yang berbeda. Ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Thailand, ya, ada di Hong Kong, dan seterusnya. Dan kemudian induknya ternyata ada satu di Inggris. Nah, itu kan bisa diidentifikasi terjadinya transfer pricing atau yang biasa disebut dengan hubungan istimewa. Ya. Kemudian yang kedua adalah double taxation. Double taxation ini berarti apa? Pengenaan pajak secara berganda. Nah, kita kan nggak mau ya mengenakan pajak atau kitanya sendiri dikenain pajak berganda. Nah, saya kan udah dipotong pajak di negara Indonesia. Kenapa? Misalnya nih ada seorang tenaga ahli dari Amerika, dia bilang dia sudah dipotong pajaknya di Indonesia. Tapi tiba-tiba dia kembali ke sana, atas penghasilan yang sama dikenain pajak lagi. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi baik di Indonesia maupun kalau misalnya di Indonesia sudah pernah dipotong pajak, artinya apa? Kalau di Indonesia sudah dipotong pajak, di negara Indonesia ini perusahaan yang memotong ini harus menerbitkan bukti potong PPh pasal 23 atau 26 atau PPh pasal 26. Nah, bukti potongnya itu harus diserahkan kepada tenaga ahli tersebut. Nanti begitu tenaga ahli ini kembali ke negaranya, nah itu harus diinformasikan. Ini loh, saya waktu di Indonesia, atas penghasilan saya sudah dipotong pajak sebesar sekian. Ini buktinya, ini evidennya. Jadi begitu sampai di negaranya itu tidak diperbolehkan untuk apa? Untuk mengenakan pajak lagi. Karena sudah pernah dikenakan pajak di Indonesia. Kemudian harmful tax competition. Ya, di sini adanya kompetisi pajak yang berbahaya. Ya, ada kalanya apa? Ada kalanya negara-negara itu saling berlomba-lomba memberikan tax holiday. Ya, ini kan tentu akan merugikan siapa? Merugikan negara-negara yang mana warga negaranya malah lari ke luar negeri karena dia memilih negara-negara yang dianggap menerapkan tax holiday dan akhirnya di satu sisi memang negara yang membuat kebijakan tax holiday tersebut untung, tapi negara yang ditinggalkan oleh warga negara yang memanfaatkan tax holiday tersebut justru malah dirugikan, ya kan? Jadi itu adanya harmful tax competition. Kemudian yang keempat adalah electronic commerce ya, perdagangan secara elektronik. Perdagangan secara elektronik maksudnya gimana Pak? Jadi yang kayak tadi ya, misalnya orang jualan via Tokopedia atau Shopee, kan itu kan sebenarnya perdagangan secara elektronik. Dan kemudian apa? Kita kalau mau eksekusi pembayarannya juga menggunakan m-banking atau internet banking kan.
Nah, ini kan kita juga perlu atur kan, kalau memang transaksinya, Pak, dengan salah satu vendor, supplier yang berada di negara yang berbeda, gimana nih, Pak, penerapannya? Atau biasanya kalau teman-teman melakukan apa, kalau misalnya teman-teman misalnya belanja barang di Amazon.com, ya, tiba-tiba kan itu juga kan ada kebijakan tertentu, apakah mereka mengenakan GST, ya. GST apa, Pak? GST adalah Good and Service Tax, kayak di Indonesia itu namanya pajak pertambahan nilai atau biasa disebut dengan Value Added Tax, ya kan? Itu adalah transaksi yang nantinya perlu diketahui. Nah, kebetulan sekarang Amazon, dia mengalami kerugian ya, sehingga mau nggak mau dia mem-PHK, melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya, seperti itu. Nah, itu kan kita perlu ketahui bagaimana mekanisme perpajakannya. Lalu yang berikut yang kelima adalah Special Purpose Vehicle and Tax Haven Countries ya. Itu bagaimana tuh, Pak? Jadi, kalau misalnya ada transaksi yang berkaitan dengan tujuan khusus. Ya bertujuan khusus buat apa dulu nih ya kan? Kita perlu tahu, atau dalam rangka melindungi atau biar dia nggak kena pajak di negara di mana dia berdomisili kan itu nggak boleh kan? Sama aja itu namanya transfer pricing. Ya jadinya boleh melakukan transaksi pembelian penjualan barang di negara yang berbeda, tetapi apa? Jangan sampai kita melakukan upaya penggelapan pajak. Tujuannya, saya seolah-olah beli barang ke induk saya yang ada di Amerika. Padahal sebenarnya dia sengaja doang mengirimkan uang keluar dengan nilai nominal yang tidak wajar, padahal nilai barangnya nggak sejumlah itu. Ya, dia punya tujuan khusus untuk menggelapkan pajak. Kemudian isu klasik yang lainnya juga adalah tax haven countries ya, di mana negara-negara ini benar-benar adalah surga pajak bagi siapa? Bagi pengusaha-pengusaha yang kewalahan dikenain pajak di negara di mana mereka berdomisili. Ya, pernah ada isu yang namanya Panama Papers, di mana banyak beberapa pengusaha-pengusaha di Indonesia yang juga terdaftar di dalam Panama Papers karena mereka merasa kalau di negaranya sendiri mereka rugi. Karena kenapa? Di negaranya sendiri mereka rugi dipotong pajak. Ke sini kena pajak, ke situ kena pajak. Nggak ada cara lain, gue mendingan ke negara lain aja lah yang menerapkan tax holiday tadi dan juga tax haven countries. Ya, seperti itu. Nah, tadi kita udah lihat ya isu klasiknya ya. Isu klasiknya tuh ada transfer pricing, double taxation, harmful tax competition, electronic commerce. Yang kelima adalah special purpose vehicle and tax haven countries. Nah, isu terkininya yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama adalah treaty shopping. Ya, treaty shopping ini hmm, perlu dipelajari juga ya, karena kenapa? Yang namanya treaty shopping kan berarti mengajak untuk melakukan pembelanjaan atau melibatkan banyak negara untuk bertransaksi. Tetapi ternyata mereka tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi dinamakan dengan treaty shopping. Lalu yang kedua adalah kontrak manufacturing. Ya, di dalam kontrak manufacturing ini juga merupakan isu terkini ya. Adanya kontrak misalnya kayak apa sih Pak kalau kontrak manufacturing itu misalnya nih ada satu perusahaan di Indonesia. Perusahaan di Indonesia ini dipilih oleh perusahaan yang ada di Jepang untuk memproduksi mobil. Artinya udah ada kontrak dong antara perusahaan A yang ada di Indonesia dengan salah satu perusahaan besar misalnya di Jepang. Nah, perusahaan Jepang ini udah meminta, kamu ini silakan kamu bikin kendaraan modelnya seperti ini, spesifikasinya, ya, kemudian bahannya nanti kami akan infokan, lalu kamu buat, lalu silakan supply bahan-bahannya dari mana? Dari Malaysia.
Ini berarti udah ada kontrak manufacturing yang melibatkan 3 pihak, satu di Jepang, satu perusahaan di Malaysia, dan satu perusahaan di Indonesia yang melakukan produksi. Nah, ini kan berarti ada keterikatan. Nah, itu kita harus hati-hati. Karena kenapa? Indonesia sebenarnya punya hak dong yang lebih besar melakukan pemotongan pajak, karena di tempat produksinya ada di negara Indonesia. Tapi kita nggak bisa langsung potong begitu aja, karena kenapa? Kita supply barangnya dari Malaysia. Ya, jadi melibatkan banyak pihak itu bisa menjadi bumerang juga, dan juga kita harus berhati-hati dalam melakukan pemajakan. Nggak bisa kita semena-mena langsung potong pajak begitu aja, nggak bisa. Ya kan? Kemudian yang ketiga, isu terkini yang ketiga yaitu beneficial owner, nanti kita akan lihat bersama. Kemudian yang keempat adalah mutual agreement procedure versus tax arbitration. Ini juga ada kasusnya, ya yang nanti akan kita lihat secara sama-sama. Nah, kita lihat aspek internasional dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, pertama kita harus melihat dulu subjek pajaknya ya. Kalau tadi saya bilang subjek pajaknya adalah orang pribadi dan juga badan. Orang pribadinya berarti siapa, Pak? Tenaga ahli atau warga negara asing yang menerima penghasilan di negara Indonesia. Misalnya kita datangkan tenaga ahli dari Korea karena kebetulan kita impor mesin dari Korea. Nah, tenaga ahli ini kita minta datang untuk apa? Untuk menjelaskan bagaimana mengoperasikan mesin tersebut. Ya, makanya kan kita perlu ketahui kan. Lalu, kalau misalnya tadi saya kasih contoh ada dosen dari Amerika, kemudian dia bekerja di salah satu universitas swasta, katakanlah di UPH. Nah, ketika dia memperoleh penghasilan, penghasilannya itu harus dikenakan PPh dong. Tapi tergantung dia stay di Indonesia itu berapa hari, berapa lama. Kalau dia stay di Indonesia lebih dari 183 hari, berarti dia bisa dipotong PPh pasal 21. Ya, dengan tarif normal, tapi apabila dia sudah memiliki NPWP. Tapi kalau nggak punya NPWP, ya tarifnya 100% lebih tinggi, itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu apa? Yang kedua itu berkaitan dengan kalau misalnya warga negara asing ini atau katakanlah dosen ini dia bekerja di Indonesia kurang dari 183 hari, maka akan dikenakan PPh pasal 26, tarifnya adalah 20%. Bersifat final. Ya, itu subjek pajaknya. Kemudian objek pajaknya biasanya nih kalau berkaitan dengan pajak internasional, kalau nggak pendapatan atas royalti, pendapatan atas bunga, ya, kemudian pendapatan atas manajemen fee, ya itu semua yang nantinya akan diakui ya, yang tentunya akan dimasukkan sebagai kategori objek pajak. Lalu yang ketiga adalah BUT dan kantor perwakilan dagang asing. Ya, bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap dan juga kantor perwakilan dagang asing. Nah, selanjutnya, Pak, bentuk usaha tetap itu apa sih, Pak? Bentuk usaha tetap itu dia semacam kantor perwakilan sementara. Ya, dia tuh sebenarnya kantor perwakilan sementara, bentuknya tuh seperti bengkel, showroom, ya, atau pabrikan, atau kantor perwakilan tertentu lah yang digunakan sebagai formalitas bahwa ini ada usaha dari luar negeri dan didirikan di Indonesia. Nah, si BUT itu sebenarnya dia punya hak dan kewajiban yang sama dengan apa? Dengan pengusaha-pengusaha kena pajak yang ada di Indonesia. Dia bisa dikatakan sama dengan PKP yang ada di Indonesia. Ya, seperti itu. Kemudian ada SAAR, ya, itu berkaitan dengan related party. Ya, related party itu kayak tadi yang kontrak manufacturing.
Sebenarnya, hubungannya kayak tadi, misalnya dari Jepang melakukan produksi kendaraan, tapi di Jepang ini kan dia yang punya brand-nya. Lalu dia kerjasama dengan salah satu perusahaan di Indonesia untuk memproduksi kendaraan tersebut. Tapi suplai bahan-bahannya dari Malaysia. Ya, itu adalah related party. Dan sometimes ya, mereka melibatkan siapa? Anak-anak perusahaannya sendiri. Lalu yang kedua yaitu arm's length principle. Ya, ini namanya sebenarnya arm's length principle, bukan arm's length price. Jadi di situ nanti juga akan kita bahas bersama. Kemudian ada control foreign company, ya. Dan yang kelima adalah pemotongan PPh pasal 21/26. Dan yang keenam adalah kredit pajak luar negeri dan juga sumber penghasilan. Nah, subjek pajaknya di situ ada domicile principle ya. Domicile principle maksudnya apa, Pak? Domicile principle itu si subjek pajaknya ini dia stay di mana sih? Kita perlu tahu dong. Oh Pak, ini ternyata warga negaranya, warga negara asing, dia dari Korea. Nah, kita lihat tax treaty antara Korea dengan Indonesia. Nah, kita harus cek. Teman-teman bisa buka ya di website pajak.go.id atau di Ortex. Silakan periksa di situ berkaitan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Ya, untuk yang menyangkut domicile principle. Kalau penghasilannya diterima di negara Indonesia, berarti Indonesia yang berhak melakukan pemajakan. Tapi kalau penghasilannya diterima bukan di negara kita, yaitu bukan urusan kita. Itu udah masuk teritori negara lain untuk melakukan pemajakan. Ya, jadi pemajakan itu bisa dikenakan sejauh apa? Sejauh penghasilannya diterima di negara Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah quantitative test or qualitative test. Yang ketiga adalah incorporation. Dan yang keempat adalah effective management. Ya, yang keempat ini adalah effective management. Nah, kita lihat catatannya, scope of tax obligation ya, di sini cakupan kewajiban pajak. Ya, bagaimana nih kewajiban pajaknya itu, siapa yang harus melakukan pemenuhan kewajiban. Ya, kalau misalnya penghasilannya diterima di Indonesia, berarti nanti pada saat diterima penghasilan tersebut di Indonesia, maka akan dipotong pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Tetapi merujuk juga kepada apa? Merujuk kepada tax treaty. Lalu catatan yang kedua, double taxation due to dual resident cannot be avoided. Ya, pengenaan pajak secara berganda terkait dengan apa? Yang namanya double kewarganegaraan. Itu bisa saja terjadi dan tidak bisa dihindari. Kok bisa sih Pak? Bisa ya. Misalnya nih, dia punya dua keluarga negara. Satu warga negara Indonesia, dua dia juga punya green card di Amerika. Berarti dia adalah warga negara Amerika. Nah, begitu dia menerima penghasilan di Amerika, dipotong pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Amerika, undang-undang pajak yang berlaku di Amerika. Lalu bagaimana kalau di Indonesia? Ternyata begitu dia kembali lagi ke Indonesia, dipotong pajak lagi. Ya, dipotong pajak lagi, akhirnya nilainya juga dan dua kali pengenaan pajak. Nah itu jadi berbahaya ya enggak? Karena dikenakan pajak secara dua kali. Nah selanjutnya kita lanjutkan ya.
Nah, untuk objek pajaknya ada worldwide income versus territorial income, ya kan. Jadi penghasilan yang tadi saya bilang, ada pendapatan bunga, pendapatan royalti, pendapatan dividen atau manajemen fee, sejauh penghasilan atau pendapatan tersebut diterima di satu negara ataukah ketika penghasilan tersebut diterima di berbagai negara. Oh, ternyata Pak, untuk perusahaan ini, dia menerima penghasilan bukan hanya dari satu negara, Pak. Dia terima penghasilan dari Malaysia, dari Hong Kong, dan juga dari Thailand. Nah, itu berkaitan dengan penghitungan kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24. Ya, itu kan harus dilihat. Nah, di situ lawannya adalah territorial income ya. Territorial income ini penghasilan penghasilan sesuai dengan di mana penghasilan tersebut diperoleh sesuai dengan domisilinya. Ya. Nah, kemudian all type of income, business income, ya ini jenis-jenis penghasilan yang kita bahas dalam pajak internasional berkaitan dengan business income. Ya, business income teman-teman juga bisa buka di mana bisa buka di dalam perjanjian penghindaran pajak berganda. Lalu passive income. Lalu yang ketiga adalah employment income and other income. Dan yang ketiga adalah tax object ya. Tax object ini objek dari pajak itu ada yang bersifat final dan ada yang non final. Ada yang bersifat final dan juga ada yang non final. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalnya penghasilan yang bersifat final itu kita biasa sebut dengan PPh pasal 4 ayat 2. Atau tadi saya bilang PPh pasal 26 yang tarifnya 20% itu sifatnya final. Ya, tapi kalau penghasilan yang tidak final tuh kayak apa, Pak? Ada 21, ada 23, 22, ya kan? Itu sifatnya tidak final. Dan juga ada yang bukan merupakan tax object, ya. Penghasilan ini bukan merupakan objek yang dikenakan pajak. Ya, jadi makanya disebut dengan non-tax object. Kayak apa nih, Pak? Berkaitan dengan barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak, makanan, ya beras, kemudian sagu, ubi, singkong, atau menyangkut dengan 9 bahan pokok, atau misalnya barang-barang yang berkaitan dengan apa, kegiatan kerohaniaan, ya, yang menyangkut rohani, itu tentunya tidak masuk dalam kategori ini, ya. Jadi, masuk dalam kategori non-tax object. Kemudian yang keempat adalah foreign tax credit claim. Ya, itu juga sebenarnya kita bahas di dalam PPh pasal 24 ya. Pajak penghasilan pasal 24. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk catatannya, di sana ada withholding tax on certain income ya. Withholding tax on certain income biasanya dikenakan pajak oleh pihak ketiga terkait dengan pendapatan atau penghasilan khusus. Ya, withholding tax on certain income. Ya, jadi withholding tax on certain income ini biasanya dilakukan oleh pihak ketiga. Contohnya, kalau kita bicara dengan PPh pasal 23 atau 26 itu masuk dalam kategori withholding tax. Apalagi kalau berkaitan dengan pendapatan atas dividen misalnya. Ya, misalnya gini nih contohnya, ada seorang atau katakanlah sebuah perusahaan, ternyata dia ini memiliki beberapa pemegang saham. Salah satu pemegang sahamnya itu ada di Indonesia. Perusahaan induknya ada di, katakanlah, ada di Dubai. Begitu melakukan pembagian dividen, ya kan, pembagian dividen ini kan harus dibagikan ke
seluruh pemegang saham. Katakanlah pemegang sahamnya ada 5 orang. Nah, begitu pembagian sahamnya itu dibagikan ke salah satu pemegang saham yang ada di Indonesia, nah itu harus dipotong pajak oleh pihak ketiga, ya dipotong pajak oleh pihak ketiga, yaitu oleh perusahaan anaknya yang ada di Indonesia. Ya, perusahaan anaknya yang ada di Indonesia itulah yang harus melakukan pemotongan pajak atas pendapatan dividen. Kemudian yang kedua, ya, double taxation. Double taxation on the same income cannot be avoided. Ya, double taxation on the same income cannot be avoided. Ya, kalau misalnya di dalam kategori ini juga sama ya, karena kenapa? Pengenaan pajak secara berganda itu apabila dikenakan kepada salah seorang warga negara yang memiliki dua kewarganegaraan, double double warga negaraan tentunya nggak bisa kita hindari. Makanya dia sebaiknya ya dia memilih salah satu warga negara supaya tidak dirugikan. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan bentuk usaha tetap. Ya, di sini teman-teman bisa lihat daripada bentuk usaha tetap yang bentuk usaha tetap dan kantor perwakilan dagang asing. Perusahaan penanaman modal asing versus BUT versus KPDA. Nah, selanjutnya selanjutnya adalah perusahaan PMA versus BUT versus KPDA. Ya, KPDA itu adalah kantor perwakilan dagang asing maksudnya ya. Perusahaan modal asing versus bentuk usaha tetap versus kantor perwakilan dagang asing. Lalu pengertian BUT dan jenis BUT dilihat daripada aset type ya, tipe daripada aktivanya, kemudian tipe daripada aktivitasnya, tipe asuransinya, dan juga tipe daripada agensinya. Jadi kalau kita bahas berkaitan dengan BUT, sebenarnya kita bahas hari ini nih, berkaitan dengan bentuk usaha tetap. Nah, selanjutnya perlakuan perpajakan sama dengan wajib pajak dalam negeri. Ya, perlakuan perpajakan ini sama dengan wajib pajak dalam negeri. Tadi saya bilang, kalau yang namanya bentuk usaha tetap, pengenaan pajaknya atau hak dan kewajibannya sama persis dengan pengusaha kena pajak di Indonesia atau wajib pajak dalam negeri. Lalu yang keempat, cakupan penghasilan. Ya, penghasilan yang diperoleh apa aja berkaitan dengan BUT itu pun harus kita ketahui. Lalu yang kelima adalah branch profit tax and insentif pajak. Ya, jadi kan kita perlu ketahui branch profit tax-nya itu terletak di siapa sih? Apakah terletak di anak perusahaannya, apakah terletak di induk perusahaan? Dan juga insentif pajaknya itu bagaimana? Siapa yang akan memperoleh insentif pajak tersebut? Nah, untuk kantor perwakilan dagang asing, pajak yang digunggungkan itu adalah 0,44%. Ya. Lalu bagaimana bila how if there is tax treaty? Bagaimana bila ada pajak berganda atau penghindaran pajak berganda? Nah, itu kita harus lihat ya. Karena kenapa? Kalau kita bicara tentang tax treaty, ya tentunya kita harus merujuk kepada
aturan main yang ada di dalam tax treaty, ya kan? Kalau yang namanya KPDA sendiri sudah mengenakan pajak 0,44%, berarti kan skopnya beda, nggak bisa disamain ya. Pengenaan pajaknya tuh pasti berbeda. Jadi ketika kita bicara tax treaty, tarifnya 20%, PPh pasal 26 ya itu berdiri sendiri-sendiri, bukan disebut sebagai double taxation, nggak sama sekali. Jadi kalau pengenaan pajaknya 0,44-nya sendiri, yang 20%-nya pun sendiri. Atau kalau dia sudah jadi bentuk usaha tetap dan transaksinya itu menyiratkan belanja jasa sesuai dengan PMK 244 2008 dan PMK 141 2015, ya berarti kenanya 2% sendiri. Ya berkaitan dengan belanja jasa. Dan itu pun di luar daripada yang tarif 0,44%. Nah, untuk kredit pajak luar negeri ya, ini kita bahas di mana di dalam PPh pasal 24. Kredit pajak luar negeri. Kredit pajak luar negeri itu contohnya kayak apa sih, Pak? Kredit pajak luar negeri itu misalnya nih di katakanlah salah satu perusahaan yang ada di Indonesia memiliki atau menanamkan saham di perusahaan yang ada di Rusia, ya kan? Perusahaan di Indonesia ini menanamkan saham di salah satu perusahaan di Rusia. Suatu kali ketika bulan Juni, perusahaan dari Rusia tersebut membagikan dividen dan dikirimkan ke Indonesia. Ya. Nah, perusahaan di Rusia sendiri kan pasti dia udah melakukan pembayaran pajak atau pemotongan pajak badannya kan, atau yang biasa disebut dengan corporate income tax. Begitu dia membagikan dividen kepada salah satu pemegang saham yang ada di Indonesia, pembagian atas dividen ini harus dipotong pajak atas dividen. Tarifnya berapa, Pak? 15%. Nah, pajaknya itu bisa kita kreditkan di Indonesia. Ya, pajak atas kredit pajak luar negeri itu, PPh pasal 24 ini bisa dikreditkan dan nanti kita bunyikan di dalam kurang bayar, kan kurang bayar pajak PPh badan yang ada di Indonesia katakanlah 100 juta, ternyata punya kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 25 juta. Berarti 100 juta dikurang 25 juta, yang kita bayarkan ke negara hanya 75 juta rupiah. Ya, seperti itu. Contohnya kredit pajak luar negeri. Kemudian di sini ya, teman-teman bisa lihat ya, kredit pajak luar negeri dan sumber penghasilan. Ada exemption versus credit method ya. Jadi metode pembebasan ya, exemption tuh yang dikecualikan, yang dibebaskan versus metode kredit. Yang kedua, full exemption and exemption with progression. Yang ketiga adalah full credit and ordinary credit. Yang keempat adalah ordinary credit per country limitation. Lalu yang kelima adalah source rule. Sebagai catatan, to avoid any double taxation ya. Jadi sebenarnya tujuan daripada perlakuan ini ya itu adalah untuk menghindari pengenaan pajak secara berganda. Nah, untuk tax treaty ya di sini kita bisa lihat untuk tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda yang pertama itu mengatur tentang bilateral tax agreement. Maksudnya gimana nih Pak bilateral tax agreement? Di dalam tax treaty itu sebenarnya biasa diatur hanya untuk dua negara ya nggak? Indonesia dengan Singapura atau Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Hong Kong, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Inggris dan seterusnya ya. Sejauh sudah pernah dibuatkan tax treaty-nya. Emang ada Pak yang belum dibuatkan tax treaty? Ada ya. Kan jumlah negara di seluruh dunia kan ada yang belum dibuatkan tax treaty-nya. Makanya harus dibikin dulu, diratifikasi, dibuatkan, lalu diratifikasi atau disahkan. Ya, jadi bilateral tax agreement. Lalu yang kedua adalah division of taxing right. Ya, pembagian
siapakah yang berhak untuk melakukan pemajakan. Tadi seperti yang saya kasih contoh ya, kalau penghasilannya diterima di Indonesia berarti masuk dalam cakupan teritori Indonesia untuk melakukan pemajakan. Tapi kalau penghasilannya diterima di luar negeri, ya itu nggak ada hubungannya sama Indonesia. Karena berlakulah tarif pajak yang berlaku di negara yang bersangkutan, yaitu di negara lain. Kalau misalnya ada warga negara Indonesia nih, tiba-tiba warga negara Indonesia ini dipotong pajak, ya warga negara Indonesia ini dipotong pajak di negara luar sana, yaitu wajar karena kenapa penghasilannya diterima di negara tersebut bukan di negara Indonesia. Makanya di situ ada division of taxing right, pembagian siapakah yang berhak untuk melakukan pemajakan. Lalu yang ketiga adalah spirit ya, berkaitan dengan DTA and combat of tax evasion. Lalu yang keempat adalah objektif. Di sini DTA, combat of tax evasion, cash flow saving, non-discrimination, atau MAP for tax dispute settlement. Jadi gini ya, kita nanti lihat nih sebenarnya dalam teks itu dia punya poin. Poinnya ada 10 atau lebih dari 15 sepertinya ya, ada lebih dari 15, di mana ada beberapa treatment atau biasa disebut dengan cakupan. Ya, cakupannya tuh menyangkut apa aja sih? Oh, berkaitan dengan cash flow saving. Oh, ternyata ada non-discrimination ya. Kita ambil contoh yang non-discrimination. Artinya apa, Pak? Artinya bahwa pengenaan pajak itu terhadap semua warga negara, nggak ada yang dikecualikan. Jangan mentang-mentang karena warga negara ini berasal dari sebuah negara yang kaya, ya udah kita pajakin aja Pak lebih tinggi, nggak bisa. Atau karena dia berasal dari negara yang tidak terlalu kaya atau negara miskin, jadi kita pajakin aja tarifnya jauh lebih rendah, nggak bisa begitu juga ya. Semua warga negara, semua warga negara berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata pajak. Ya, jadi siapapun dia, siapapun orangnya, dia harus mengalami yang namanya non-diskriminasi. Ya, jadi semuanya harus seadil-adilnya oleh setiap pihak, nggak boleh dikecualikan. Karena dia ini berada di negara yang makmur, kaya raya, ya udah Pak, kita kenain pajak aja sampai 2 kali lipat. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Kita lanjutkan. Outlook kebijakan perpajakan internasional. Ya, di sini ada beneficial owner, kemudian WH atas penghapusan utang luar negeri, kemudian ada DIM Purchase Rule, DIM Sell of Share Rule, lalu ada Worldwide Employment Rule. Ya, bila kita lihat di situ, kita langsung bahas aja yang nomor 5 untuk Worldwide Employment Rule ini maksudnya gimana, Pak? Kalau misalnya ada seorang warga negara, dia memiliki penghasilan, ternyata bukan hanya dari satu negara. Satu, dia punya, katakanlah dia punya kos-kosan di Singapura. Lalu selain itu dia juga sebagai pemegang saham di salah satu perusahaan di Inggris. Lalu dia juga ternyata memiliki pendapatan lainnya ada di Hong Kong. Nah, itu bisa disebut sebagai worldwide employment rule. Nah, itu kita harus tahu aturan main. Ya, harus diketahui aturan mainnya supaya tidak salah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan special purpose company. Ya, di dalam special purpose company ini di luar negeri ya, Bank A menjual aset kredit atas PTX kepada BVI Ltd. Kemudian BVI Ltd ini PTX memiliki 95% saham BVI Ltd.
Ya, nah di dalam negeri ada Bank A. Bank A ini memiliki aset kredit atas PTX, kemudian PTX ini merupakan penjualan aset kredit kepada PTX. Bila teman-teman lihat di sana, ya si Bank A itu kan memiliki aset kredit atas PTX. Dia punya aset di sini ya. Dan di situ merupakan penjualan aset kredit kepada PTX. Nah, di luar negerinya sendiri, PTX memiliki 95% saham BVI Ltd. Artinya apa? Bank A ini mempunyai kuasa dong terhadap BVI Ltd ini kan. Dan si Bank A itu menjual aset kredit atas PTX kepada BVI Ltd. Ya ini Special Purpose Company. Ribet nggak sih? Padahal PTX ini memiliki 95% saham BVI Ltd. Ternyata Bank A ini langsung dia potong aja langsung ke sini melakukan penjualan aset kredit atas PTX kepada BVI Ltd. Ya kenapa nggak lewat sini aja? Tapi dia langsung potong jalur ke sini. Nah itulah yang dinamakan dengan Special Purpose Company. Nah kita lihat ya pasal 18 ayat 3C. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara antara ya biasa disebut dengan conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, atau bentuk usaha tetap di Indonesia, dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Ya, jadi penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Nah, kita lihat ya contohnya, conduit atau dummy company. Ya, kita lihat di sini dalam negeri PT PMAY dengan PTX merupakan penjualan kepemilikan atas PT PMAY kepada PTX. Ya, jadi penjualan kepemilikan atas PT PMAY kepada PTX, kemudian dari PTX. Di situ teman-teman bisa lihat ya ilustrasinya ada USCO dan UKCO. Ya, United States Company dan juga United Kingdom Company menjual saham BVI Ltd yang dimilikinya kepada PTX. Jadi sini dan ini dia jual ke bawah kepada PTX. Kemudian USCO ternyata memiliki 50% saham BVI Ltd. UKCO sendiri memiliki 50% saham BVI Ltd. Nah, BVI Ltd memiliki 95% PT PMAY. Ya, ini termasuk juga ribet ya, karena kenapa? Di USCO dan UKCO ini menjual saham BVI Ltd yang dimiliki kepada PTX. Ternyata si USCO dan UKCO ini juga memiliki 50% saham BVI Ltd masing-masing. Dan si BVI Ltd sendiri memiliki 95% PT PMAY. Nah, itu merupakan penjualan kepemilikan atas PMAY kepada PTX. Nah, itulah yang dinamakan dengan conduit or dummy company. Nah, kita lihat ya pasal 18 ayat 3D. Pasal 18 ayat 3D
Besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tersebut. Nah, di situ kita lihat ya, untuk skop meminimalkan penghindaran pajak. Kita lihat pertama di dalam negeri, antara A dan PTX. Penghasilan A di Indonesia adalah pembayaran gaji plus pembayaran tunjangan keluarga. Ya, penghasilan A di Indonesia adalah pembayaran gaji plus pembayaran tunjangan keluarga. PTX. Kemudian pembayaran manajemen fee atau royalti dan lain-lain. Dan terdapat hubungan istimewa, ya, terdapat hubungan istimewa antara Exco dengan PTX. Ya, di situ terdapat hubungan istimewa antara X company dengan PTX. X company pembayaran tunjangan keluarga kepada keluarga A. Nah, di Exco pembayaran manajemen fee atau royalti dan lain-lain. Nah, itu di situ dia meminimalkan penghindaran pajak. Nah, ini bisa dilakukan demikian ya untuk melakukan minimalisasi penghindaran pajak. Nah, kita lihat comparability analysis, faktor-faktor yang menentukan perbandingan. Yang pertama, ya karakteristik daripada barang dan jasa. Kan kita perlu ketahui ya, bagaimana sih karakteristik daripada barang dan jasa. Lalu analisis fungsional atas kegiatan usaha yang dilakukan. Ya, analisis fungsional atas kegiatan usaha yang dilakukan. Resiko yang ditanggungnya bagaimana. Dan aktiva yang dipergunakan dalam kegiatan usaha. Ya, jadi analisis fungsional atas kegiatan usaha yang dilakukan, resiko yang ditanggung, dan aktiva yang dipergunakan dalam kegiatan usaha. Lalu syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak. Sebagai contoh, cara pembayaran, kemudian jangka waktu pembayaran, cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, volume penjualan, jaminan yang diberikan. Karena kita kalau sebelum dilakukannya contractual agreement kan kita perlu tahu dulu syaratnya tuh apa aja. Bagaimana model pembayarannya, jangka waktu pembayarannya tuh berapa lama, volume penjualannya itu sebagaimana, jaminan yang diberikan, ya lalu lingkungan ekonomi sebagai contoh ya, for example, ada geografi, lalu ada kompetisi bisnis, selanjutnya adalah permintaan, penawaran, regulasi pemerintah, dan juga produk pengganti. Ya, biasanya di situ dipengaruhi ya oleh letak geografisnya itu di mana sih. Kemudian, bagaimana dengan kompetisi bisnis di dalam cakupan daerah tersebut atau area tersebut. Lalu permintaan dan penawarannya bagaimana. Lalu ada nggak kebijakan-kebijakan pemerintah, ada perlindungan nggak terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di sana, dan juga produk-produk penggantinya komplementer. Ada bukan komplementer, ada produk-produk substitusinya tuh ada nggak? Seperti itu. Kemudian strategi bisnis yang dijalankan perusahaan sebagai contoh pengembangan produk baru dan juga penetrasi pasar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, metode-metode dalam transfer pricing method. Metode terbagi atas dua, yaitu preferred methods atau yang berdasarkan transaksi ya, preferred methods atau berdasarkan transaksi, terbagi atas tiga. Ada comparable uncontrolled price atau CUP, lalu ada resale price method atau RPM, yang ketiga adalah cost plus. Lalu untuk yang profit based method terbagi atas dua,
Yang pertama adalah transactional net margin method, yang kedua adalah profit split. Yang transactional net margin method ini terbagi atas tiga, ada net margin on cost, ya net margin on cost, kemudian ada net margin on sales, ketiga adalah net margin on asset. Untuk yang profit split terbagi atas dua, adalah residual analysis, yang kedua adalah contribution analysis. Nah, di sini ada OECD guidelines hierarchy. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya untuk OECD guidelines hierarchies. Ya, OECD itu apa sih Pak? OECD adalah Organization for Economic Cooperation and Development, atau biasa disingkat dengan atau diindonesiakan dengan Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, atau biasa disebut dengan Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, kalau kita lihat di sini yang most preferred, yaitu paling atas, dan least preferred, yang paling dipilih, dan yang di sini yang tidak terlalu dipilih ya. Mulai yang paling dipilih ada comparable uncontrolled price, ya comparable uncontrolled price. Di situ di bawahnya ada cost plus dan resale price method, dia berada pada posisi standar lah tengah. Ya, dan yang paling least preferred adalah transactional net margin method dan profit split. Nah, kemudian selection method ya untuk OECD guidelines. Ya, di situ ada is cup approach reliable. Kalau jawabannya yes, maka kita gunakan CUP. CUP itu apa sih Pak? Yang tadi ya di sini nih. Di comparable uncontrolled price. Comparable uncontrolled price. Nah, kalau misalnya pendekatan ini dinyatakan reliable, ya silakan kita gunakan uncontrolled price. Ya. Kalau dia tidak, maka kita menggunakan yang RPM. RPM yang apa nih Pak? RPM adalah yang resale price method. Ya, bila jawabannya yes, is RPM or cost plus reliable, maka jawabannya yes, kita gunakan cost plus. Kalau misalnya jawabannya tidak atau no, maka kita gunakan profit method. Nah, pada saat menggunakan profit method, satu bisa menggunakan profit split dan juga TN or M. Nah, dalam OECD guidelines tentang TP method ya, tentang transfer pricing method ya, jadi kan ada petunjuk berkaitan dengan Organization for Economic Cooperation and Development tentang transfer pricing method. Tidak ada satu metode yang tepat untuk dipergunakan dalam setiap situasi yang ada. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa nggak ada satu metode yang tepat untuk dipergunakan dalam setiap situasional yang ada. Kemudian yang kedua, wajib pajak tidak dipersyaratkan ya, wajib pajak tidak dipersyaratkan untuk menentukan harga pasar wajar. Jadi WP ini tidak dipersyaratkan untuk menentukan harga pasar wajar melalui pendekatan berbagai metode yang ada. Sedangkan di Amerika Serikat, wajib pajak diharuskan menentukan harga pasar wajar melalui berbagai metode yang ada. Setelah itu, WP diminta untuk memilih salah satu metode yang dipakai sebagai penentuan harga pasar yang paling baik atau best method rule. Lalu yang ketiga adalah metode tradisional yang terdiri dari CUP, resale price, dan juga cost plus lebih diutamakan daripada metode transactional profit. Karena kalau kita lihat ya, yang metode transactional profit ini yang least preferable nih. Tuh.
Dia tuh least preferable, yang nggak terlalu diminatin. Transactional net margin method. Nah, kita lanjutkan. Nah, untuk comparable control price, di sini ada tested party antara ada X dan Y, ya related party dan independent party. Related party berarti ada misalnya brother sister company, ada induk sama anak-anak perusahaan gitu ya. Kalau independent party berarti hanya satu pihak saja, di mana produk atau jasa sama, syarat dan kondisi sama membandingkan harga X dengan harga Y. Ya, seperti itu. Di situ jadi dilakukan evaluasi ya, tested party antara yang related party dengan independent party. Kemudian yang di samping kanannya, tested party, ya di situ harga A untuk yang related party dan independent party untuk yang independent party yaitu yang B. Produk atau jasa sama, syarat dan kondisi sama membandingkan harga A dengan harga B. Membandingkan harga A dengan harga B. Kemudian penggunaan CUP ya, penggunaan comparable control price. Maksudnya comparable on uncontrolled price ya, bukan comparable control price. Comparable uncontrolled price. Nah, di dalam metode CUP ini, comparable uncontrolled price ini dalam praktiknya memerlukan adjustment misalnya karena perbedaan currency terms of trade seperti freight on board, ya, CF, ya, cost insurance and freight, lalu credit terms, ya bagaimana dengan persyaratannya, kredit persyaratan kreditnya ada nggak, dapat diskon atau enggak, misalnya seperti itu. Dan secara luas dipergunakan pada perusahaan pertambangan minyak, biji besi, gandum, dan jenis barang lainnya dalam pasar komoditi. Lalu RPM, Resale Price Method. Ya, di sini teman-teman bisa lihat antara related party dan independent party. Nah, itu dia sekarang posisinya terbalik nih. Kalau tadi tested party di atas, sekarang tested party-nya justru di bawah, di mana kita memasukkan dua unsur related party dan independent party, lalu ada tested party. Nah, itu ada harga X dan Y dan menjadi independent party ya. Produk sama, ada penambahan value oleh tested distributor membandingkan gross margin X dengan gross margin Y. Lalu yang kedua ya di sebelah kanan related party, tested party dengan harga A independent party, lalu independent party, harga B adalah independent party. Produk sama ada penambahan value oleh tested distributor membandingkan gross margin A dengan gross margin B. Nah, penggunaan RPM ya, penggunaan daripada resale price method ini diterapkan di perusahaan yang menjalankan fungsi distribusi, ya diterapkan di perusahaan yang menjalankan fungsi distribusi yang tidak terlalu banyak memberikan added value atas produk yang didistribusikan. Ya, diterapkan di perusahaan yang menjalankan fungsi distribusi yang tidak terlalu banyak, memberikan added value, nilai tambah atas produk yang didistribusikan. Nah, di sini kita lanjutkan dengan cost plus method. Ya, tested party dengan harga X dan harga Y, related party untuk harga X dan Y-nya adalah independent party.
Nah, VAR sama membandingkan gross margin X dengan gross margin Y. Kemudian di sebelah kanan ya, di sana tested party, harga A related party, independent party, harga B independent party, VAR sama membandingkan gross margin A dengan gross margin B. Nah, kemudian penggunaan CPM, metode ini diterapkan untuk kondisi sebagai berikut. Barang yang diperjualbelikan oleh pihak-pihak, ya, jadi dari penggunaan CPM ini, metode ini diterapkan untuk kondisi seperti berikut. Barang yang diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ya, oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah barang setengah jadi atau semi-finished good, atau biasa disebut dengan barang dalam proses. Ya, jadi barang yang diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah barang setengah jadi atau barang dalam proses, atau biasa disebut dengan semi-finished good. Lalu kegiatan pemberian jasa intra-group services, ketersediaan data, dan keakuratan data. Nah, profit split method atau PSM residual, profit split method residual. Di situ kontrak R&D ya, kontrak research and development cost center, lalu ada limited risk procurement, selanjutnya adalah limited risk sales and distribution revenue center, lalu ada call center services atau cost center, lalu ada kontrak manufacturer cost center. Nah, itu rutin return ya, pengembalian secara rutin. Jadi ada kontrak research and development cost center-nya, kemudian ada limited risk procurement, kemudian ada call center services, lalu ada kontrak manufacturer. Sedangkan itu ada 4 cost center. Yang revenue center-nya ada limited risk sales and distribution. Nah, di sini kita lanjutkan dengan profit split method ya, PSM atau profit split method contribution. Total profit keseluruhan dari tested party, lalu related party yang pertama, related party yang kedua, related party yang ketiga. Nah, di sini transactional net margin method. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ada related party dan tested party menghasilkan tested party. Lalu ada harga X dan juga harga Y atau margin X dan margin Y, dan diperoleh independen Y. Nah, VAR sama membandingkan net margin X dengan net margin Y. Lalu yang di sebelah kanan related party, masuk tested party, dan ada independent party. Untuk margin A. Lalu independent party, net margin B. Ya, VAR sama membandingkan net margin A dengan net margin B. Nah, illustration of traditional method, teman-teman bisa lihat di sana, ada cost 110 A, B, lalu dari A ke B-nya 160 independent enterprise distributor, high taxing country. Nah, lalu A ke C ada associated enterprise distributor, independent buyer-nya 180. Low taxing country. Jadi kalau di sini dia lebih memanfaatkan yang low taxing country dong. Iya nggak? Ngapain gue di high taxing country nggak ada untungnya, mendingan gue di low taxing country. Bisa memberikan harga yang jauh atau tax yang lebih murah, yang lebih kecil. Bagus lagi lebih memanfaatkan yang haven country atau holiday country. Tax holiday country atau tax haven country. Nah, berikut comparative traditional method ya.
Teman-teman bisa lihat dengan deskripsinya, non-arm's length principle-nya, lalu arm's length price based on traditional method, ya bisa dilihat bersama, sehingga total profit of group-nya masing-masing 70. Nah, kita lanjutkan pengungkapan hubungan istimewa yang pertama. Ya, pengungkapan hubungan istimewa nih, kalau hubungan istimewa berarti berkaitan dengan transfer pricing tadi, ya kan? Hakikat daripada hubungan istimewa, kemudian jenis dan unsur transaksi yang diperlukan untuk pemahaman laporan keuangan tersebut. Kalau kita bicara hubungan istimewa, berarti laporan keuangannya apa? Konsolidasi, ya nggak? Ya dong, ada hubungan anak sama induk, atau ada juga induk dan beberapa anak perusahaan. Ya, berarti kita harus ada pemahaman laporan keuangannya adalah laporan keuangan konsolidasi. Nah, di situ suatu petunjuk mengenai volume transaksi. Suatu petunjuk mengenai suatu volume transaksi, baik jumlahnya maupun proporsinya, jumlah atau proporsi pos-pos terbuka atau outstanding items, dan kebijakan mengungkapkan secara agregatif kecuali bila pengungkapan terpisah diperlukan untuk memahami dampak transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada laporan keuangan perusahaan pelapor. Lalu yang ketiga, yang keempat, pengaruh pengungkapan ini untuk semua transaksi, ya, pengaruh pengungkapan ini untuk semua transaksi dan tersebar untuk semua akun, baik piutang, utang, dan penjualan. Jadi perlu diungkapkan terhadap semua transaksi. Nah, apa aja nih yang nggak usah di-disclose, ya, pengungkapan transaksi yang tidak diperlukan. Jadi nggak perlulah kita ungkapkan atau nggak perlulah kita disclose. Nah, dalam laporan keuangan konsolidasian, ya, dalam laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan transaksi intrakelompok, dalam laporan keuangan induk perusahaan bila laporan itu tersedia atau ikut diterbitkan bersama dengan laporan keuangan konsolidasi. Dalam laporan keuangan anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh induk perusahaan dan telah disusun laporan keuangan konsolidasinya, dan dalam laporan keuangan badan usaha milik negara atau daerah mengenai transaksi dengan badan usaha milik negara atau daerah lain. Ya, kurang lebih demikian. Oke, untuk pertemuan kita hari ini ya saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap semangat. Walaupun di masa pandemi COVID-19 ya, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Sampai ketemu minggu depan. God bless you and Buddha bless you.